nafsu, karena bagaimanapun perjuangan paling berat di dalam hidup ini itu kan sebenarnya mengalahkan atau mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Nanti macam-macam nafsu itu apa saja, terus kemudian tolong sedikit dieksplor soal semedi atau meditasi Pak Nur. Monggo Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung ya bahas nafsu ya. Nafsu itu ada kalau di Islam ada 7 mas. 7 itu nanti harus paham letaknya mas ya. Bukan cuma paham ada 7 nafsu sebutannya, tapi letaknya dan caranya masuk gitu ya. Nafsu pertama adalah nafsu amarah. Nafsu amarah, kedua lawamah, ketiga mulamah, keempat mutmainah, kelima rodiyah, mardiyah, kamilah. Ya. Ada 7 ya? 7. Orang umum kan mengatakan cuma 4 ya? 4. Itu anasir itu mas. Oh iya. Ya, anasir api bumi itu. Ya, ini ya, kalau ini nafsu. Nafsu ada 7 itu nafsu itu pernah kita singgung mas ya. Nafsu itu wujudnya adalah senang susah gitu ya. Senang susah, semua kaya miskin semuanya dikasih senang susah ya. Terus makna nafsu amarah itu apa toh gitu ya. Nafsu amarah itu letaknya dalam nasut mas ya. Kalau di anasir api itu nafsu amarah itu di alam nasut. Terus nafsu lawamah sama mulamah ini harus paham dulu nanti biar tahu yang kita tuju di mana. Lawamah sama mulamah itu letaknya di alam malakut. Malakut sama nasut alam makhluk, alam kegelapan. Amarah, lawamah, mulamah itu alam kegelapan. Terus sekarang keempat nafsu mutmainah. Mutmainah itu letaknya di titik kidir mas kalau orang Jawa ya. Orang Jawa di titik apa itu? Eter. Nah ya, titik eter. Kalau Islam di titik kidir. Nafsu mutmainah. Terus nafsu kelima rodiyah mardiyah. Nah, rodiyah mardiyah inilah yang kita cari mas. Rodiyah mardiyah itu letaknya bukan di alam nasut sama malakut, tapi di alam suwung. Nah, di alam suwung itu nafsu rodiyah mardiyah. Terus alam setelah dari alam suwung turun ke alam lahut, alam dunia tapi bersama Allah. Yang dilihat Allah saja itu alam lahut, itu nafsu kamilah. Nafsu itu ada 7, yang 3 di alam kegelapan, alam makhluk, yang 3 di alam wilayah, alam terang gitu ya. Terus yang titik tengah itu mutmainah tidak masuk di alam ini. Mutmainah itu di titik pancar. Mutmainah. Yang kita cari kan titik rodiyah mardiyah. Tapi mereka tidak mau berusaha untuk masuk ke alam suwung gitu toh. Padahal rodiyah mardiyah itu di alam suwung gitu. Iya. Rodiyah itu apa? Kita ridho sama Allah. Kalau kita ridho, Allah nanti ridho mardiyah, diridhoi. Nah itu ridho itu apa toh? Senang pada senangnya gitu mas. Ini ketemu guru beneran sekarang. Ini pas ini ya TV Kejawen ini. Di promo norek. Siap. Lanjut. Ya. Tapi ini yang susah itu waktu kita di alam nasut, nafsu amarah ya. Senang kita apa tuh nafsu amarah itu maknanya ya. Maknanya adalah senang sama wujud yang ada di dunia, itu nafsu amarah mas. Senang sama wujud yang ada di dunia itu nafsu amarah. Nafsunya orang-orang syariat ya. Belum ada kerentak hati untuk senang sama Allah, belum ada. Orang syariat itu cuma ingin disenangi itu, tapi belum bisa menyenangi. Wah itu ingin disenangi. Sedekah ya biar Allah senang gitu. Tapi bukan, tidak bisa kita senang belum muncul. Nah, itu cintanya belum muncul. Kalau nanti di rodiyah mardiyah di alam
makrifat, alam suwung, baru muncul sedikit saja Allah sudah senang itu. Tandanya kita disenangi Allah kalau kita sudah senang sama Allah. Nah itu gampang tuh tandanya. Kita sudah senang sama Allah, nanti Allah pasti senang. Karena senang kita datangnya dari Allah. Berarti tanda-tanda orang makrifat itu kesimpulannya apa kira-kira? Makrifat itu senang sama Allah. Nah itu sudah. Kalau belum bisa munculkan rasa senang sama Allah, berarti belum bisa, Mas. Nah, yang susah itu yang di anasirapi, Mas. Orang torikoh. Orang ini anak-anak anasirapi itu di alam amarah itu dah. Terus nanti setelah amarah baru lawamah sama mulhamah. Lawamah itu apa tuh? Itu kita harus paham benar itu. Lawamah itu nyesel. Oh, senang saya keliru itu lawamah. Letaknya di alam malakut, kolbu kita, ya, tubuh kolbu. Kalau anasirnya angin itu masih mubar mabit, nggak ke air juga belum ke tanah, itu mubar mabit, itu orangnya torikoh, ya, masih mubar mabit. Kalau sudah nyesel baru terilhami, itu nafsu mulhamah, terilhami, dapat pencerahan. Oh, ini jalannya untuk kembali gitu, terilhami. Baru nanti nafsunya tenang, nafsu mutmainah. Itu nafsu mutmainah itu tidak masuk ke alam makhluk, juga tidak masuk ke alam ilahiyah, di tengah, tempatnya di tengah, fitir, ya, anasir eter itu, ya. Kalau di badan fuad, ya, kolbu fuad, ya, terus sagof, lubuk, sir, itu komplit ini, ya. Terus kalau sudah di nafsu mutmainah baru nanti panggilan Allah baru muncul. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainah irji ila rabbiki radhiyatan mardiyah. Ibadi wa jannati. Nah itu jannatinya di mana? Itu jannatinya ternyata di alam suwung. Iya. Harus makrifat dulu. Berarti logikanya begini, Pak Nur. Saya suka sama seorang gadis, seneng, rindu, itu minimal harus sudah ketemu dulu. Ketemu. Iya nggak benar ya? Begitu pula dengan orang bermakrifat. Iya. Ya, senang, tapi mereka juga dia juga harus senang sama jenengan. Ridho meridhoi. Itu. Radhiyah mardiyah. Supaya ketemu tadi harus berproses mencari